Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edward Akatili, saya dari kelompok 7. Baiklah, di sini saya dan teman-teman kelompok saya akan menjelaskan tentang jihad radikalisme. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian jihad. Secara harfiah, kata jihad berasal dari bahasa Arab jahada, yajhadu, juhdan, yang berarti berjuang, bersungguh-sungguh, memberikan yang terbaik, mengerahkan tenaga untuk mencapai tujuan. Lalu, secara istilah, jihad berarti melakukan yang terbaik untuk menegakkan hukum Allah, kemudian membangun dan menyebarkannya. Landasan dan macam-macam jihad. Landasan jihad. Di dalam Islam terdapat kitab suci Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Di dalam Al-Quran, landasan-landasan tersebut antara lain terdapat pada Quran Surah Al-Furqan ayat 52, yang artinya, maka janganlah kau taati orang-orang kafir, berjuanglah sekuat tenaga melawan mereka dengan Al-Quran. Quran Surah Al-Furqan ayat 52. Macam-macam jihad. Jihad dibagi atas dua, yaitu jihad universal dan jihad konseptual. Yang pertama, jihad universal. Dalam Al-Quran disebutkan Quran Surah An-Nahl ayat 110 yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu adalah pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dengan sabar. Sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 110. Yang kedua, jihad konseptual. Menurut Al-Raghib dalam Al-Bana tahun 2006, ada 3 macam. Yang pertama, berjuang melawan musuh. Yang kedua, berjuang melawan setan. Dan yang ketiga, berjuang melawan hawa nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Aulia Putri dari Prodi Manajemen di Universitas Jambi tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai radikalisme umat beragama. Radikalisme umat beragama adalah paham yang menginginkan pembaruan atau perubahan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan sikap yang ekstrim. Radikalisme bukan ciri ajaran Islam karena Islam merupakan agama yang dilandasi dengan saling hormat menghormati dan tidak mengajarkan umatnya kekerasan apalagi radikalisme. Tidak dapat dipungkiri bahwa gerakan Islam radikal memiliki tempat tersendiri dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan. Sebagai contoh, kelompok Islam radikal seperti HISDI aktif berdemonstrasi untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi mereka terhadap penerapan syariat Islam di Indonesia. Munculnya paham radikalisme dalam agama Islam disebabkan oleh yang pertama, faktor pengertian seseorang terhadap Islam dan penyalahgunaan Islam untuk perorangan. Pengertian ini biasanya lahir karena eksklusivisme Islam. Mereka hanya membenarkan kelompoknya sendiri, tidak memegang teguh pendirian dan tidak dapat memahami kelompok lain sehingga ia merasa mewakili Islam. Semua ini sebenarnya sudah berakar semenjak akhir Khulafaur Rasyidin, yaitu akhir dari kepemimpinan 4 khalifah Islam, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Ini mulai muncul sejak pecahnya Islam menjadi kelompok Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, dan sebagainya. Yang kedua adalah lakum dinukum waliyadin, yang diartikan sebagai pembenaran Islam tanpa pengakuan terhadap eksistensi agama yang lain. Padahal seharusnya adalah kita tidak mengikuti mereka, tetapi kita juga tidak rebut apa yang mereka punya. Seterusnya, mereka juga tidak boleh mengganggu apa yang kita punya. Inilah yang pada akhirnya juga menjurus kepada radikalisme agama, sebagaimana juga terjadi pada agama-agama yang lain. Mengapa sebuah kelompok layak disebut sebagai Islam radikal? Yang pertama, mereka masih sering menunjukkan mentalitas perang salib. Yang kedua, penegakan hukum Islam yang juga kerap diupayakan dengan keras oleh kalangan revivalis dan fundamentalis. Muslim tidak lagi dianggap sebagai sebuah jalan alternatif, melainkan menjadi sebuah keharusan. Yang ketiga, terdapat sebuah kecenderungan untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Yang keempat, semangat untuk menegakkan agama sebagai lambang supremasi kebenaran ajaran Tuhan di dunia dengan jalan jihad. Yang
kelima, dengan pengalaman menyaksikan hubungan antara Islam dan Yahudi dalam persengketaan antara kelompok Muslim dan Yahudi di kawasan Palestina yang kian hari makin memburuk, serta isu klasik kristenisasi. Hubungan antara Islam dan Kristen ini secara signifikan mempengaruhi persepsi kelompok-kelompok Islam radikal. Yang harus kita lakukan yaitu kita perlu menggalang seluruh elemen bangsa yang saat ini tidak saling sinergi, dan kita harus memberikan keyakinan kepada dunia internasional bahwa kita bukan radikalisme. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang upaya menanggulangi paham radikalisme. Paham radikalisme sedang marak-maraknya terjadi di kalangan masyarakat, khususnya di negara Indonesia. Paham radikalisme itu sendiri adalah suatu paham baru yang dibuat-buat oleh pihak-pihak tertentu. Seperti contohnya pemahaman baru tentang agama, politik, dan sosial budaya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana upaya-upaya dalam menanggulangi paham-paham radikalisme itu di kalangan masyarakat dan kalangan pelajar. Yang pertama, mencoba menghapuskan pandangan bangsa Barat kepada negara-negara Muslim di dunia yang menganggap bahwa negara Muslim itu sebagai lawannya. Sejak terjadi perang dingin, bangsa Barat itu menganggap bahwa negara-negara Muslim itu sebagai lawannya. Sudah seharusnya bangsa Barat itu berdampingan dan hidup rukun dengan negara-negara Muslim di dunia, sehingga tidak terjadinya paham-paham radikalisme. Yang kedua yaitu memberikan ilmu pengetahuan yang baik dan benar. Memberikan ilmu pengetahuan yang baik dan benar itu pasti melibatkan tenaga pengajar. Mengapa tenaga pengajar? Karena guru-guru dan dosen-dosen itu memberikan pemahaman tentang ilmu-ilmu pengetahuan yang baik dan benar, khususnya ilmu agama, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan pemahaman, sehingga muncullah terjadi paham radikalisme yang dapat memunculkan terjadinya terorisme yang tak jarang sekali memakan korban. Yang ketiga yaitu meminimalisir terjadinya kesenjangan ekonomi, politik, kebudayaan, dan pendidikan, baik secara regional, nasional, dan internasional yang dapat memicu terjadinya paham radikalisme. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita dinaungi oleh Pancasila dan semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu. Di sini kita diajarkan untuk saling toleransi, hidup berdampingan, dan jika terjadi suatu permasalahan itu diselesaikan dengan musyawarah. Yang kelima yaitu menfilter informasi-informasi yang kita dapatkan. Di era globalisasi saat ini, teknologi canggih semakin berkembang dan semakin mudah para pihak-pihak tertentu itu untuk memberikan suatu pemahaman yang salah sehingga terjadinya pahaman radikalisme. Nah, di sini kita dituntut untuk menfilter atau yaitu menyaring informasi-informasi yang kita dapatkan sehingga dapat meminimalisir dan sedikit mencegah terjadinya paham radikalisme itu. Moderat merupakan pandangan atau sikap seseorang cenderung ke arah pengambilan sikap dengan menggunakan jalan tengah. Dengan demikian, Muslim moderat dapat didefinisikan sebagai pandangan seorang Muslim atau umat Islam terhadap suatu persoalan, menghindarkan praktik yang radikal dengan cenderung menyikapi segala sesuatu dengan mengambil jalan tengah. Sementara dalam Islam yang moderat itu, kita mensintesakan atau menggabungkan antara akal dengan wahyu. Islam moderat di Asia Tenggara. Menurut sarjana dari Barat Robert W. Hafner mengatakan bahwa melakukan studi tentang Islam di Asia Tenggara, khususnya di negara Indonesia, adalah hal yang sangat penting karena negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Senada dengan Hafner, John L. Esposito lebih dari 20 tahun ia tidak tertarik kepada Islam di Asia Tenggara. Namun, tahun 1990-an, Esposito mengalami ketertarikan, bahkan kekaguman terhadap Islam di Asia Tenggara.
Dalam pandangan dunia, Islam tidak cocok dengan modernisasi dan demokrasi, bahkan dikonotasikan dengan radikalisme agama. Tetapi Asia Tenggara justru memperlihatkan sosok Islam yang moderat. Kebangkitan Islam di Asia Tenggara. Kebangkitan Islam dalam konteks yang dilatari oleh faktor pertama, kedua, dan ketiga bisa dikatakan sebagai respon negatif terhadap modernitas Barat. Berbeda dengan model keempat, lebih merupakan determinasi doktrinal dalam sejarah. Senada dengan hal ini, Esposito mencatat bahwa kebangkitan Islam di Asia Tenggara dewasa ini bukan sebagai reaksi terhadap modernitas Barat, melainkan sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pembaruan yang selalu muncul, yang menunjukkan keberlangsungan tradisi dalam sejarah.